Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Ya, kawan-kawan, ini saya sudah berada di lokasi kebun di mana kita menanam cabai irigasi kapiler. Jadi hari ini jadwal saya untuk melakukan pemupukan ya, teman-teman, karena ini genap 1 minggu. Adapun kegiatan saya di hari ini berupa pemasangan bambu ajir ya, teman-teman. Ini berfungsi untuk penyangga tanaman agar tanaman itu tidak roboh tertiup angin. Nanti setelah tinggi, mungkin 1 minggu kemudian baru kita ikatkan pada bambu tersebut. Ini bisa dilihat polybagnya sudah saya cat warna cerah. Dengan demikian, maka ini kondisi saat ini jam 10 ya, teman-teman. Tanaman saya tidak ada yang layu sama sekali, bisa dilihat kondisinya ya. Karena apa? Karena tanahnya itu tidak panas. Kalau kita pegang ini tidak panas sama sekali. Kita masukkan tangan kita ke dalam tanah pun tetap kondisi dingin ya, teman-teman ya. Dan juga ini yang beberapa waktu lalu dimakan belalang sudah mulai tumbuh kembali ya, karena apa ya? Karena pada bagian tanahnya sudah kita beri furadan sehingga belalang itu tidak menghabiskan keseluruhan, hanya sebagian. Dan beruntungnya di sini yang dimakan itu hanya satu. Apabila kita tidak berikan insektisida dari awal, kemungkinan besar seluruh tanaman ini akan mengalami nasib yang sama ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan pemupukan ya, teman-teman, karena waktunya ini singkat. Untuk pemupukan itu saya gunakan NPK Mutiara dan juga KNO 3 merah dan juga pupuk ZA ya. Seperti apa cara meraciknya? Kita ikuti video berikut ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini akan saya jelaskan berapa dosis pupuknya. Pada dasarnya kalau untuk di sini tadi saya katakan akan menggunakan NPK Mutiara dan juga ini KNO 3 merah dan juga pupuk ZA. Dosisnya akan saya berikan ya. Untuk pertanaman itu kalau NPK Mutiaranya, karena ini masih fase awal, kita berikan 2 gram per tanaman. Sehingga karena ini ada 100 pohon, untuk 2 gram itu maka kita akan membutuhkan 200 gram ya. Karena dibagi 100 maka masing-masing tanaman akan mendapatkan sejumlah 2 gram. Kita timbang dulu sampai 200 gram. Ini kurang lebih ya, teman-teman, artinya lebih boleh kurang boleh gitu ya. Tidak mengikat. Tidak muat nih 177. Kita tambahkan lagi sekitar 30 gram ya. Kebanyakan. Kita kurangkan dulu, teman-teman. Masih. Dosis ini tidak perlu tepat, teman-teman, artinya kurang lebih saja. Begini pun bisa sebenarnya. Kurang pun boleh. Tapi kalau kita ukur semacam ini, kita lebih efisien pupuk. Oke, anggaplah saja ini pas ya, teman-teman, walaupun ini lebih sedikit. Oke, 200 gram telah selesai untuk NPK Mutiara. Anda bisa gunakan Ponska karena ini pengaplikasiannya dikocor. Selanjutnya untuk KNO 3 merah, untuk tanaman baru idealnya kita berikan 1 gram per tanaman. Jadi karena ini ada 100 pohon atau 100 polybag, kita berikan dia 100 gram. Ada yang menggumpal, teman-teman. 7, kita tambahkan lagi sampai 100. Pakai sendok saja. Dua 25, 38, 51, 125, kebanyakan ya, teman-teman ya. Kita ganti. Ini saya beli kemasan yang jelek, teman-teman, jadi dia menggumpal semacam ini. Seharusnya dia berbentuk granul seperti ini.
Oke, 100 ya. Kita tuang kembali. Selanjutnya yang terakhir adalah ZA. ZA ini opsional teman-teman, artinya bisa tidak diberikan karena kita membutuhkan di sini ada kandungan nitrogen juga ada, dan juga di sini memiliki kandungan sulfur. Itu merupakan perpaduan sempurna untuk membentuk zat hijau daun ya kawan-kawan. Karena di sini ada 100 pohon, sama saya memberikan 100 gram karena per pohonnya kita berikan dosis 1 gram per pohon atau per polybag. 31 54 73 92 98 100. ZA ini harganya murah teman-teman. Di sini harganya cukup 3.000 saja per kilogramnya. Tapi tanpa ZA boleh ya teman-teman. Oke, untuk tanaman awal kita harus melakukan pengocoran, tidak bisa ditugal atau diberikan tabur langsung karena tanaman bisa panas dan mati teman-teman. Karena di sini ada 100 pohon dan ini gelas memiliki kapasitas, karena satu tanaman akan saya berikan satu gelas. Ini memiliki kapasitas sekitar 150 cc, maka akan saya tambahkan lagi air sebesar 15 liter ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tambahkan air. Di sini saya encerkan di sini teman-teman. Saya gunakan ember besar. Oke, selanjutnya kita tambahkan air sampai mencapai 15 liter. Kawan-kawan, di sini saya menggunakan air parit ya. Ini alasan saya mengapa saya menggunakan metode irigasi kapiler. Alasan saya di sini saya tidak memiliki air bersih seperti air PDAM yang ada di rumah. Ini satu ember ini memiliki kapasitas sekitar 5 liter, sudah saya ukur dari rumah tadi, sehingga kita membutuhkan 3 ember. Bisa dilihat ya, warnanya coklat airnya, namun di sini tidak perlu putus asa karena dengan kondisi apapun kalau kita bisa bercocok tanam maka itu tidak masalah ya teman-teman. Baik kawan-kawan, di sini sudah saya tambahkan air ya, dan selanjutnya tinggal kita aduk sampai merata. Pastikan tidak ada lagi butiran yang ada di bawah. Setelah terlarut sempurna, tinggal kita aplikasikan per tanaman masing-masing 150 cc secara merata. Dan selanjutnya bisa kita aplikasikan ya teman-teman seperti ini. Ini memiliki kapasitas 150 cc. Berarti tinggal kita tuangkan saja ya per tanaman masing-masing satu gelas. Ini meleset-meleset sedikit tidak apa-apa teman-teman, misalnya kebablasan jadi 160 atau 140 cc tidak masalah ya. Kita siramkan secara merata. Kalau Anda ragu misalnya ini ditutup dengan sekam padi ya, bisa digali sedikit. Maksud saya itu ragu tidak bisa menembus, tapi pada dasarnya dia menembus. Hanya seperti itu ya kawan-kawan. Kita lanjutkan ke tanaman berikutnya.
Oke, baik teman-teman, akan saya lanjutkan dulu sampai selesai, kemudian kita buat kesimpulan tentang yang kita lakukan di hari ini. Ya, saudara-saudara, saya sudah menyelesaikan untuk melakukan pemupukan di hari ini. Di sini saya mau melanjutkan lagi untuk pemasangan bambu ajirnya itu ya teman-teman, karena itu belum selesai, baru sebagian yang saya pasang. Video dokumentasinya mungkin hanya sebatas yang nongol di layar ini ya teman-teman, tapi yang jelas ini saya pasang semua. Itu dibutuhkan agar tanaman itu tidak roboh nantinya setelah dia agak tinggi, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi bisa kita ikatkan pada bambu tersebut. Pemupukan di hari ini saya berikan NPK Mutiara dengan dosis 2 gram per tanaman, kemudian KNO 3 merah 1 gram per tanaman, dan satunya tadi ZA 1 gram juga ya, sehingga masing-masing sesuai takaran yang di awal tadi. Pengaplikasiannya untuk tanaman kecil yang seperti ini, untuk 2 minggu pertama kita harus lakukan kocor ya teman-teman, tidak bisa langsung ditabur. Nanti setelah lewat dari itu baru kita bisa berikan dengan cara ditabur, dan juga dosisnya bisa dinaikkan ya tentunya. Oke, untuk itu kita kembali lagi ke rumah untuk mencatat hal apa saja yang kita lakukan di hari ini. Oke, kita kembali. Ya, sekarang sudah di rumah ya kawan-kawan, kita lakukan pencatatan tentang terhadap apa yang kita lakukan di hari ini. Hari ini tanggal 4 bulan 4 ya teman-teman, 2020. Kita ini masuk ke part 003, dan hari ini tepat usia 1 minggu ya teman-teman, jadi ini minggu ke-1. Kegiatan yang kita lakukan tadi adalah pemupukan, terdiri dari NPK, kemudian KNO 3 merah ya, dan yang terakhir ZA. Terus saya juga tadi melakukan pemasangan ajir ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman kegiatan yang kita lakukan di hari ini. Semoga tayangan saya yang saya berikan, yang saya suguhkan kepada Anda bisa bermanfaat atau setidaknya menambah referensi, dan juga harapan saya dari video ini saya juga bisa mengajak Anda untuk melihat perkembangan demi perkembangan tentang tanaman yang kita tanam dengan metode irigasi kapiler ini. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa di part-part berikutnya, dan saya harap Anda suka tayangan hari ini, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.